Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Ahqaf. Kita sampai pada ayat yang ke-10, masih tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an Al-Karim kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak dalih yang mereka utarakan, kemudian dibantah oleh Allah secara detail ya. Pada ayat 10 Allah berfirman, "Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bih." Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kalian mengingkarinya. Wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa'amana wastakbartum. Padahal kamu dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman sedangkan kamu menyombongkan diri. Innallaha la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maksud ayat ini secara sederhana, bagaimana menurut kalian kondisi kalian jika ternyata yang kalian ingkari Al-Quran. Kalian mengatakan Al-Quran tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana menurut kalian jika ternyata Al-Quran yang kalian ingkari tersebut ternyata benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nasib kalian? Kalau kalian ingkari sekarang, jika ternyata benar dari Allah bagaimana? Wa kafartum bih, terus kalian tetap kufur kepada Al-Quran. Sementara wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi. Sementara ada dari saksi dari Bani Israel, yaitu seorang dari Yahudi ya, yang beriman kepada seperti Al-Quran. Fa'amana, kemudian dia beriman kepada Al-Quran, yaitu dia beriman kepada Taurat, kemudian beriman kepada Al-Quran. Ini bagaimana? Kalian mengingkari Al-Quran sementara ada Yahudi yang nantinya beriman kepada Al-Quran. Bagaimana nasib kalian? Wastakbartum, sementara kalian tetap sombong. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kelanjutan dari hujah, argumentasi yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah mereka, orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan mustahil Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mustahil Allah mengirim atau menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya syubhat-syubhat yang mereka utarakan dan dibantah oleh Allah satu persatu. Tapi pada kali ini, pada ayat kali ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hujah yang lain ya, bahwasanya Al-Quran ini ternyata diimani oleh seorang Yahudi yang sebelumnya beriman kepada Taurat, kemudian beriman kepada Al-Quran. Sebagian ahli tafsir seperti Tahir bin Asyur menyebutkan orang-orang kafir Quraisy, mereka tinggal di Mekah, orang-orang kafir Mekah. Mereka punya interaksi dengan orang-orang Yahudi ya. Terutama mereka punya perdagangan ya dengan orang Yahudi, dan terkadang mereka pergi ke Syam dan mereka harus lewat Madinah, dan di sana banyak orang-orang Yahudi, mereka berinteraksi dengan mereka, dan mereka juga harus lewat Khaybar karena kan Mekah, kemudian Madinah, kemudian Khaybar, Tabuk, baru kemudian Syam ya, Yordan, Palestina dan yang lainnya. Dan kita tahu bahwasanya perdagangan orang-orang Quraisy adalah ke negeri Syam. Ketika mereka ke negeri Syam, mereka melewati banyak orang Yahudi. Di Madinah mereka bertemu dengan orang Yahudi ya, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Lalu kali Khaybar kampung orang Yahudi semuanya. Mungkin di negeri Syam juga mereka bertemu orang Yahudi. Dan terus terang tentunya secara konsekuensi logis, ketika ada
dari suku mereka yaitu orang Arab bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, tentu mereka ingin tahu. Dan tentu mereka akan bertanya-tanya kepada orang Yahudi karena orang-orang Yahudi adalah beriman kepada kitab samawi. Ya, mereka akan bertanya, bagaimana tentang Muhammad? Bagaimana tentang agama kalian? Tentunya orang-orang Yahudi akan mengabarkan semirip dengan Nabi Muhammad. Itu ada nabi kami namanya Musa, ya, misalnya. Itu nabi kami ada namanya Isa. Kemudian ada nabi kami Musa dan nabi kami juga diturunkan kepadanya Taurat. Jadi mirip dengan apa? Dengan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Bukanlah aku ini rasul yang baru. Sebelumku sudah ada rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Aku bukan suatu yang baru. Sebagaimana Nabi Musa diturunkan kepadanya Taurat. Tentu banyak rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, banyak rasul. Tapi rasul yang paling terkenal, yang dekat zamannya dengan Nabi SAW adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa kurang. Kenapa? Karena Nabi Isa diperselisihkan. Sebagian Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa. Kemudian dia juga pengikutnya tidak banyak. Beda dengan Yahudi ketika itu pengikutnya sangat banyak dan Nabi Musa diimani oleh Yahudi maupun Nasara. Maka kalau orang-orang kafir Quraisy berinteraksi dengan orang-orang Yahudi kemudian bertanya-tanya, maka jelas ini sebagai dalil bahwasanya Muhammad SAW sebagai Rasul sangat mungkin sekali. Dan Al-Quran turun sebagai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad juga sangat mungkin sekali. Apalagi Allah berfirman dalam ayat ini, Allah mengatakan, "Wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi." Dan ada seorang saksi dari Bani Israel yang beriman kepada Al-Quran. Siapa seorang dari Bani Israel ini? Maka banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam, yaitu seorang rahib Yahudi, pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Tetapi kita tahu bahwasanya Abdullah bin Salam masuk Islam ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah. Dialah yang membawakan hadis ketika Rasulullah SAW datang ada isu bahwasanya Muhammad ini adalah seorang pendusta. Maka ketika Rasulullah SAW berhijrah, dia segera ingin lihat Nabi Muhammad. Dia mengatakan, saya lihat wajah Muhammad bukanlah wajah pendusta. Wa awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali yang saya dengar dari dakwah Nabi ketika masuk ke kota Madinah, Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia sekalian tebarkan salam. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wa atimut ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Akhirnya dia malah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak isu bilang Nabi Muhammad pendusta-pendusta, dia ingin lihat. Ketika dia lihat, dia pastikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kisahnya panjang tentang kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, butuh pembahasan khusus ya tentang beliau. Tapi intinya beliau ini baru beriman setelah di Madinah. Sementara kita sudah bahas surat Al-Ahqaf ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Sementara Abdullah bin Salam baru masuk Islam ketika di Madinah. Sementara dalam ayat ini Allah berfirman, wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana, dan ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan Al-Quran, lalu dia beriman, yaitu beriman kepada Al-Quran. Dari gara-gara ini khilaf di kalangan para ulama. Ayat ini apakah ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah? Kenapa? Karena Allah sedang berbicara tentang Bani Israel yang beriman. Banyak para salaf menafsirkan maksudnya adalah Abdullah bin Salam. Sementara Abdullah bin Salam berimannya di Madinah. Paham atau tidak ibu-ibu? Saya ulangi. Ayat ini surat Al-Ahqaf adalah surat Makkiyah. Makkiyah maksudnya turun sebelum Nabi berhijrah. Ternyata pada ayat ke-10 Allah berdalil dengan berimannya Bani Israel kepada Al-Quran. Wa syahida syahidun min Bani Israil ala mithlihi fa amana. Dan ada seorang dari Bani Israel yang menyaksikan akan kebenaran semisal Al-Quran, lalu beriman kepada Al-Quran. Yang dimaksud Abdullah ibn Salam.
Taib, ini ayat bercerita tentang seorang yang baru masuk Islam ketika Rasulullah sudah berhijrah. Terus bagaimana kita mengkompromikan sementara suratnya surat Makkiyah? Maka ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama, sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini ayat Madaniyah. Khusus ayat ke-10 ini ayat Madaniyah. Meskipun secara global surat Al-Ahqaf dari awal sampai akhir adalah surat Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah. Tapi ada sebagian ayatnya yang ternyata Madaniyah. Dan demikianlah dalam Al-Quran seperti tidak semua. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Terkadang ada ayat yang turun belakangan, Rasulullah bilang jadikan ayat ini di surat ini di bawah ayat ini. Jadi ayat tidak mesti turun berurutan. Ya, bukan berarti surat Al-Baqarah turunnya nurut sampai ayat 280 sekian, bukan. Terkadang turun surat Al-Baqarah, kemudian turun surat Al-Maidah, turun surat beda-beda. Ya. Tetapi ketika turun ayat yang berbeda-beda karena kasus berbeda-beda, Rasulullah yang atur. Kata Rasulullah ayat ini jadikan di bawah ayat ini ayat sekian dalam surat sekian. Paham? Contoh seperti surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat pertama turun dalam Islam adalah surat Al-Alaq, tapi cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 5 ayat saja. Sisanya nanti. Kemudian turun surat-surat yang lain. Kemudian di surat Al-Alaq ada kisah Abu Jahal yang ingin mengganggu Nabi. Afara'aital ladzi yanha ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda, ya. Ya. Ketika ada hamba yang mencegah Nabi yang hendak salat, maksudnya Abu Jahal. Abu Jahal belakangan padahal. Jadi bukan berarti kita bayangkan satu surat langsung satu paket satu surat. Ada sebagian seperti itu, seperti surat misalnya surat Al-Fil satu paket, Wal Asr satu paket, surat Al-Fatihah satu paket. Ada surat yang tidak demikian. Turun sebagian ayat dulu, nanti ayat yang lain turun di kesempatan yang lain. Faham Ibu? Ketika ayat yang lain turun di kesempatan yang lain, Nabi yang bilang ayat ini taruh di surat ini di bawah ayat ini. Jadikan ayat ini ayat nomor sekian. Itu yang atur Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berkata demikian juga tentang ayat ini, bahwasanya ayat nomor 10 ini dia turun di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bilang suruh pasang di bawah ayat ke-9 dalam surat Al-Ahqaf, pasang di surat Al-Ahqaf. Maka meskipun surat Al-Ahqaf seluruhnya adalah surat Makkiyah, khusus ayat 10 adalah surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Ini pendapat karena Ibnu Abdullah bin Salam baru masuk Islam ketika di Madinah. Pendapat kedua dan ini dipilih oleh Tahir bin Ashur rahimahullahu taala, ayat ini juga ayat Makkiyah. Tetapi Allah menakut-nakuti mereka dengan berkata, nanti bagaimana kalau ada Bani Israel yang beriman? Kamu tidak beriman, sementara Bani Israel beriman. Meskipun kejadiannya nanti ketika di Madinah. Jadi Allah mengabarkan tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Makkiyah, Allah berfirman, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Qamar. Kata Allah, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Bahwasanya pasukan tersebut akan dikalahkan dan mereka akan kabur. Ini Nabi turun ayat ini sementara Nabi sedang ditindas, para sahabat ditindas. Terus Allah turunkan ayat, mereka akan kalah dan mereka akan lari kabur terbirit-birit. Kapan kejadiannya? Nanti ternyata ketika perang Badar. Ketika perang Badar baru kemudian Umar mendengar Rasulullah baca lagi ayat ini. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sungguhnya mereka akan kalah dan mereka akan lari kabur. Oh ternyata meskipun turunnya di Mekah, Allah sedang menggambarkan tentang masa depan. Dan ayat itu baru terjadi ketika perang Badar 2 Hijriyah. Maksudnya jarak antara turun ayat tersebut dengan kejadiannya jaraknya jauh. Faham? Sama seperti ayat ini, Allah mengatakan, wa syahida syahidu min bani Israil ala mithlihi fa amana. Bagaimana kalian kafir wahai kaum Quraisy sementara nanti ada orang Bani Israel yang akan beriman. Meskipun nanti. Ini pendapat kedua. Intinya Allah membantah mereka karena mereka mengatakan enggak mungkin Muhammad jadi seorang rasul, enggak mungkin turun Al-Qur'an. Maka Allah bantah, bukannya tidak mungkin. Bukankah kalian berinteraksi dengan Yahudi? Bukankah kalian ketemu dengan Yahudi Khaybar? Bukankah kalian ketemu dengan Yahudi Madinah? Bukankah kalian ketemu Yahudi Syam? Bukankah kalian interaksi dengan orang-orang Romawi? Kan mereka jual beli dengan orang apa? Romawi.
Dan mereka semua beriman kepada seorang nabi. Orang Yahudi beriman kepada Musa, orang Romawi beriman ke Nabi Isa dan Nabi Musa. Tanyakan kepada mereka, pernahkah ada nabi sebelum Nabi Muhammad? Jawabannya ada. Pernahkah nabi tersebut diturunkan wahyu kepadanya? Jawabannya iya. Kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Isa apa? Injil. Wastakbartum, sementara kalian tetap sombong. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka tidaklah kalian menolak Al-Quran dan tidaklah menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali karena kalian sombong dan angkuh. Kalian sombong dan angkuh dan kalian zalim. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-11. Mereka menampilkan hujah mereka kembali untuk menolak Al-Quran. Ini lagi orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal CS. Mereka menampilkan atau mengutarakan hujah mereka lagi. Kata Allah, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Berkata orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Mereka ngejek. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau Al-Quran itu baik, pasti mereka tidak mendahului kami. Seakan-akan mereka berkata, Abu Jahal berkata dan teman-temannya, kalau Al-Quran itu kebenaran, pasti kami yang duluan beriman, bukan mereka. Karena Al-Quran tidak benar, maka kami tidak beriman. Seandainya Al-Quran itu baik, pasti kami duluan daripada Muhammad dan teman-temannya. Ini wa idz lam yahtadu bihi, kalau mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an fasayaquluna hadza ifkun qadim, maka mereka akan terus berkata ini adalah kebohongan yang lama, kebohongan kuno. Al-Qur'an itu hanya kebohongan kuno. Baik, ayat ini di antara salah satu argumentasi yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy Arab, musyrikin Mekah untuk menolak Al-Qur'an. Yang syubhat ini atau argumentasi ini muncul karena mereka ujub kepada diri mereka. Mereka menganggap diri mereka apa? Besar. Mereka menganggap Muhammad dan teman-temannya miskin, apalagi yang beriman Bilal, Ammar bin Yasir, orang miskin. Ya. Orang-orang miskin, ya. Dan ini sama seperti orang-orang kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ketika mengejek Nabi Nuh, dia mengatakan yang beriman kepada engkau wahai Nuh, aradhiluna badiyar ra'yi. Hanyalah orang-orang rendah di antara kami yang beriman kepada engkau wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, badiyar ra'yi, yang tidak mikir panjang, baru dengar langsung percaya. Jadi mereka menghina. Ya. Aradhiluna badiyar ra'yi, maksudnya mereka berkata, Nuh, yang ikut kamu siapa sih? Miskin-miskin, kami orang kaya. Kami orang-orang mulia, yang beriman sama kau miskin-miskin. Orang miskin itu apa kebiasaannya? Kalau ada yang nyampaikan langsung terima, tidak mikir-mikir. Kalau kami mikir dulu, makanya kami tidak terima. Jadi mereka bilang ngejek. Sama orang-orang Abu Jahal mengatakan demikian. Kalau Al-Quran itu baik, pasti kami duluan daripada mereka. Karena tidak baik, makanya kami tidak ikut. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang rendah. Perkataan mereka persis seperti perkataan kaum Nabi Nuh. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami lihat tidak beriman kepada engkau wahai Nuh kecuali hanya orang-orang hina di antara kami yang mereka terima tanpa mikir panjang. Adapun kami mikir bahlul ya. Taib. Dan ini disebutkan karena kesombongan mereka. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, di antaranya mereka mengatakan misalnya ahaula imannallahu alaihim min bainina. Kata mereka, kok bisa yang beriman mereka kami tidak? Kenapa Al-Quran turun kepada Muhammad? Kenapa yang beriman orang-orang rendahan seperti itu? Bukankah kami lebih mulia daripada pengikut Muhammad? Harusnya Allah pilih kami yang lebih mulia. Jadi mereka merendahkan, apalagi pengikut Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang miskin. Banyak budak-budak. Ya, banyak budak-budak. Ya. Maka mereka menganggap kalau Al-Quran itu ada kebaikannya, tentu kami akan ikut. Adapun orang-orang lemah yang beriman kepada Al-Quran, di antaranya Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Sumayyah, ya. Orang-orang miskin, ya, sehingga mereka pun menghina Al-Quran, ya. Ibnu Katsir
mengomentari ayat ini dengan komentar yang indah ya. Saya bacakan ya. Jadi kalau Abu Jahal bilang, kalau Al-Quran itu baik, pasti kami duluan beriman daripada Abu Bakar dan teman-temannya. Ini kata mereka ya. Tapi karena Al-Quran tidak baik, tidak benar, hanyalah dongeng, hanyalah tipuan kuno, maka kami tidak akan beriman. Ibnu Katsir mengatakan sebaliknya Ahlus Sunnah berkata, saya bacakan ya. Wa amma Ahlus Sunnati wal Jamaah, kata Ibnu Katsir. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, fayaquluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut anis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum huwa bid'atun li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Adapun ahlu sunnah sebaliknya, kalau ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat, yaitu yang beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal kan ngejek sahabat, paham? Abu Jahal bilang dan teman-temannya, kalau Al-Quran itu baik, pasti kami duluan, paham? Bukan mereka, karena mereka orang bodoh. Kami duluan, kami besar-besar, kami yang sering bersafar ke sana kemari, kami yang sering punya hubungan diplomasi dengan Syam, dengan mana-mana. Ya, mereka beriman, mereka bodoh. Kalau itu baik pasti kami duluan. Sehingga mereka ini ingin menghina sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebodohan para sahabat. Ahlus Sunnah sebaliknya, justru yang paling berilmu para sahabat. Justru yang paling ngerti agama adalah sahabat. Yang paling bersih hatinya adalah para sahabat. Sebagian berkata Ibnu Mas'ud, "Innallaha nadhara ila ahlil ardi." Sungguhnya Allah melihat kepada qulubil ibad, kepada hati-hati manusia seluruhnya. Maka Allah pilih para sahabat untuk menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum abarruha quluban, karena para sahabatlah umat Muhammad yang hatinya paling apa? Paling bersih. Wa amaquha ilman, dan yang paling dalam apa? Ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling tidak ingin membebani ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka mereka adalah umat terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaliknya kalau kita Ahlus Sunnah, kalau ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat, itulah yang salah. Kalau baik tentu sahabat sudah mendahului. Saya ulangi, Abu Jahal bilang, kalau itu baik tentu kami yang lakukan, bukan sahabat. Kalau sahabat bikin berarti buruk. Itu mazhabnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal bilang kalau baik tentu kami duluan. Kalau sahabat bikin berarti yang buruk. Kalau kita sebaliknya. Kalau sahabat lakukan itulah yang baik. Kalau sahabat tidak lakukan berarti tidak baik. Karena kalau ada yang baik pasti sahabat lebih dahulu daripada kita. Kalau ada yang baik pasti sahabat lebih dahulu daripada kita. Ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Saya ulangi, dia berkata, wa amma ahlus sunnati wal jamaah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, fayaquluna fi kulli fi'lin wa qaulin lam yathbut anis sahabah. Maka mereka berkata terhadap setiap perkataan dan perbuatan yang tidak diucapkan oleh para sahabat dan tidak dilakukan oleh sahabat, huwa bid'atun, itu adalah bid'ah. Kalau ada ibadah, zikir tertentu, atau perbuatan ibadah tertentu, atau akidah tertentu yang sahabat tidak pernah meyakini itu semua, yang sahabat tidak pernah berzikir dengan zikir tersebut, yang sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah beribadah tersebut, ketahuilah itu adalah bid'ah. Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau ternyata perbuatan itu adalah baik, tentu sahabat sudah mendahului kita. Iya atau tidak? Siapa yang lebih semangat beribadah, sahabat atau kita? Sahabat. Ya akhi, sahabat luar biasa. Infak harta seluruhnya, infak setengah harta mereka. Mau jihad aja jalan dulu ke Tabuk 700 kilo. Kita mau jihad jalan 100 kilo udah mampus duluan, belum jihad ya. Sahabat jalan 700 kilo baru perang, luar biasa. Ya. Bagaimana mereka menaklukkan banyak Romawi, Persia mereka taklukkan. Sampai orang-orang Romawi takut, orang Persia takut. Sungguh telah datang kepada kita kaum yang mencintai kematian sebagaimana kita mencintai kehidupan. Luar biasa. Bagaimana kita mau menang kata mereka. Itu Khalid bin Walid bawa kaum yang pingin mati, sangat pingin mati seperti kita mencintai apa? Kehidupan. Para sahabat. Tidak ada kebaikan apapun kecuali mereka mendahului. Kalau ada kebaikan tidak mereka lakukan berarti bukan apa? Kebaikan. Logis atau tidak? Logis. Dan itulah manhajnya para salaf. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berdebat di depan khalifah. Kalau tidak salah Khalifah Al-Wathiq.
Maka Imam Ahmad bertanya kepada tokoh Mu'tazilah ini. Kan Imam Ahmad disiksa, dipukul, dihadirkan untuk dialog. Kata Imam Ahmad, wahai Ahmad bin Abi Duat. Sama-sama Ahmad. Satunya Ahmad Ahlus Sunnah, satunya Ahmad Ahlul Bid'ah. Maka Ahmad bin Hanbal berkata kepada Ahmad bin Abi Duat. Ahmad Sunnah dengan Ahmad Mu'tazilah. Kata Imam Ahmad, wahai Ahmad ibn Abi Duat. Sampaikan kepadaku. Yang kau serukan ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, akidah Al-Quran itu makhluk. Pernah enggak diucapkan oleh Nabi? Kata dia enggak pernah. Pernah enggak diserukan oleh Abu Bakar? Enggak pernah. Pernahkah diserukan oleh Umar? Enggak pernah. Pernahkah diserukan oleh Utsman? Enggak pernah. Ali? Enggak pernah. Terus ngapain? Semua yang hal ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, ngapain kita maksakan manusia? Terdiamlah Ahmad bin Abi Duat. Ya benar, kalau itu baik kenapa Abu Bakar enggak pernah bicara? Faham? Kalau itu ibadah yang baik, kenapa Abu Bakar tidak pernah melakukannya? Paham? Dan ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika berdebat dengan Bishr al-Marisi. Ketika Bishr al-Marisi punya pemikiran tentang semua sifat yang ngawur, berbicara filsafat, maka Imam Syafi'i berkata, wahai Bishr al-Marisi, katakanlah apa yang kau utarakan tersebut. Apakah pernah diutarakan oleh Nabi SAW? Tidak pernah. Para sahabat? Tidak pernah. Para tabi'in? Tidak pernah. Lantas kenapa kau utarakan? Kata dia, logika menunjukkan saya harus ngomong demikian. Dipakai logika. Dia bilang, kata dia, sungguhnya kau salah. Kata dia, iya, tapi saya senang bicara masalah ini. Bicara apa? Filsafat. Maksud saya Imam Syafi'i berdalil, kalau tidak pernah dikatakan Nabi, para sahabat, para tabi'in sudah tinggalkan. Ketika Imam Syafi'i membantai ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya, ini metode para ulama ketika ingin memurnikan agama. Semua yang tidak dibicarakan oleh Nabi dan para sahabat maka harus ditinggalkan. Ibadah apapun, kita tanya sama orang melakukan ibadah tertentu. Kita bilang, ini yang ibadah yang kau lakukan. Nabi tahu enggak? Kalau dia bilang tahu, kita bilang kenapa Nabi tidak lakukan? Ada dua kemungkinan. Kalau kita tanya, Nabi tahu enggak? Dua kemungkinan dia jawab. Kalau dia bilang Nabi tidak tahu, musibah. Nabi tidak tahu, terus kau tahu, musibah. Gak usah jauh-jauh. Coba kita bicara tentang tahlilan. Tahlilan dengan acara 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nabi tahu enggak itu? Ritual itu. Jawaban cuma 2. Tidak tahu atau apa? Tahu. Kalau tidak tahu, musibah. Berarti Nabi tidak tahu, terus kau tahu, repot. Tinggal kemungkinan kedua. Nabi tahu enggak? Tahu. Kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tidak lakukan? Nah, itu pertanyaannya gitu. Cuma 2. Nabi sembunyikan, ya. Ini repot. Kalau bilang Nabi sembunyikan, berarti Nabi sembunyikan apa? Ilmu syariat, repot. Dan ini konsekuensi yang disebut oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang menganggap suatu bid'ah itu baik, dia telah menuduh Muhammad berkhianat karena ada risalah yang Rasulullah sembunyikan. Berarti Nabi tidak lakukan, Nabi sembunyi, repot, musibah. Dan semua bid'ah seperti itu. Taib, kemudian sahabat. Ya, mungkin Nabi tidak sempat. Taib, kalau Nabi tidak sempat, Nabi kasih tahu sahabat enggak? Sahabat ya. Kalau sahabat juga enggak sempat, semua repot. Abu Bakar enggak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak, Imam Syafi'i tidak, Imam Malik tidak, Imam Ahmad tidak, Imam Abu Hanifah tidak. Terus bagaimana? Berarti mereka semua luput dari kebaikan ini, sementara kau tahu kebaikan ini. Paham? Repot. Berarti mereka semua dulu tidak mendapatkan pahala kebaikan ini, sementara kau mendapatkannya. Yang lebih menakjubkan sering sampaikan, bagaimana perkara yang Nabi tidak lakukan, para sahabat tidak lakukan, para tabi'in tidak lakukan. Saya ajak berpikir logis ya ikhwan. Nabi tidak lakukan, para sahabat tidak lakukan, para tabi'in tidak lakukan, 4 imam tidak melakukannya. Dulu tidak ada sama sekali, sekarang jadi wajib. Kok bisa? Logika. Dulu tidak ada sama sekali, sekarang jadi apa? Wajib. Sampai siapa yang tidak tahlilan, kemudian sebagian kawan tidak tahlilan, tidak boleh dikubur di kuburan tersebut. Ini kenyataan benar. Sebagian kawan di suatu tempat karena dia tidak ikut acara tahlilan, tidak boleh dikubur di kuburan situ. Kuburan kompleks. Ya, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sekarang kok bisa jadi wajib? Bukan sunnah lagi apa? Wajib. Kalau ada orang meninggal tidak tahlilan, dibilang kayak kubur kucing. Tapi Rasulullah dulu kubur putrinya, kubur istri-istrinya, kubur kucing semuanya. Tidak tahlilan. Sahabat dulu meninggal tidak tahlilan, kubur kucing semuanya.
Bagaimana kamu suatu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib di zaman Nabi? Masih mending dibilang sekarang sunnah. Ini bukan sunnah lagi. Hukumnya apa? Wajib. Buktinya kalau ada yang tidak melakukan disikapi. Berfikirlah, ya akhi, ya ustadz yang ngomong wajib, mikir. Bagaimana tanggung jawabmu di hadapan Allah nanti? Engkau mewajibkan suatu perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Dan kau memotivasi orang-orang masyarakat untuk memusuhi orang yang tidak melakukannya. Bagaimana tanggung jawabmu di akhirat kelak nanti? Bertakwa kepada Allah. Ini tidak ada di zaman Nabi. Terus kau bilang wajib, yang tidak melakukannya disikapi. Ngeri. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Oleh karenanya benar perkataan Imam Ibnu Katsir, adapun ahlu sunnah, mereka berkata tentang segala perkara yang tidak dilakukan oleh para sahabat, mereka katakan adalah bid'ah. Karena kalau itu baik, la sabukuna ilaih. Tentu para sahabat lebih dahulu daripada kita. Ketika para sahabat tidak melakukannya, berarti itu bukan sunnah. Bukan ibadah. Makanya kalau kita bikin ajaran baru, kita bilang berarti Islam belum sempurna. Adapun sabda Nabi firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, ya. Berarti ayat itu seakan-akan tidak berlaku karena ayat belum sempurna kecuali sampai muncul bid'ah yang terakhir. Agama belum sempurna, akan muncul bid'ah baru. Agama baru sempurna kalau muncul bid'ah yang terakhir. Selama belum muncul bid'ah yang terakhir, agama belum sempurna. Karena ada yang baru lagi, ada yang baru yang sahabat tidak pernah melakukannya. Kita tanya sama orang yang zikir sambil joget-joget. Yang zikir joget-joget seperti ini siapa? Nabi pernah enggak gitu? Para sahabat pernah enggak? Abu Bakar, Umar pernah joget-joget seperti kamu begini enggak? Terus mereka tahu enggak bahwasanya joget, zikir sambil joget ini ibadah? Mereka tahu enggak? Tanya. Ada dua kemungkinan, para sahabat tahu atau tidak tahu. Kalau mereka bilang para sahabat tidak tahu, musibah. Gimana para sahabat tidak tahu agama, kamu tahu? Gurumu siapa? Para sahabat ya gurunya Nabi enggak tahu kalau itu ibadah. Nah, kalau para sahabat tahu, kenapa dia tidak lakukan? Dia menyembunyikan syariat, menyembunyikan kebaikan. Kenapa tidak bersemangat? Kalau ada kebaikan, kira-kira mana yang lebih semangat? Saya atau kita atau sahabat? Tentu sahabat. Kalau sahabat tidak melakukannya, berarti itu bukan ibadah. Sederhana. Karena kalau kita tidak tutup pintu ini, semua orang bisa berkreasi. Semua orang bisa berkreasi. Mau ibadah joget, mau ibadah loncat-loncat, mau ibadah pakai disco, ibadah pakai musik, bebas. Bebas. Mau salawat di gereja, mau salawat di mana, mungkin di pura, di mana terserah, bebas. Semua ibadah. Kalau kita buka ini, pintu ini, semua orang berkreasi. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Yani Abu Jahal dan teman-temannya berkata, seandainya ini baik, tentu kami duluan daripada sahabat-sahabat Nabi karena kami cerdas, kami pintar. Jadi mereka sombong dan ujub. Kata Allah, "Wa idzlam yahtadu bihi." Dan kalau mereka tidak dapat hidayah terhadap Al-Qur'an, fasayaquluna hadza ifkun qadim. Maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama, dusta yang lama. Al-Qur'an itu hanyalah dusta. Tahir bin Asyur rahimahullah taala ketika mengatakan fasayaquluna hadza ifkun qadim, mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama, maksudnya mereka akan senantiasa berkata demikian. Karena mereka telah berkata sebelumnya bahwasanya Al-Qur'an adalah sihrun mubin, ifkun qadim. Mereka sudah bicara dari dulu, Al-Qur'an adalah sihir, Al-Qur'an adalah dusta, Al-Qur'an hanyalah dongeng, asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu. Dan mereka akan senantiasa mengatakan demikian karena mereka tidak punya hujjah. Mereka tidak punya hujjah. Bukan maksudnya mereka belum berkata, ini kan Allah berkata fasayaquluna, maka mereka, saya itu menunjukkan akan, maka mereka akan berkata Al-Quran adalah kedustaan yang lama. Apa maksudnya mereka akan berkata? Apakah mereka sebelumnya belum pernah berkata demikian? Tentu mereka sudah berkata demikian. Terus apa maksud Allah mereka akan berkata? Maksudnya akan mereka continue selalu demikian. Continue akan selalu mengatakan Al-Quran adalah dusta yang lama. Dan ini sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika karena seperti mereka berkata hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata, ya. Dan mereka menyatakan asatirul awwalin, ini dongeng-dongeng yang orang-orang lama, ya, dongeng-dongeng terdahulu yang diungkapkan kembali oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Jadi maksud mereka fasayaquluna hadza ifkun qadim, maksudnya mereka akan senantiasa melakukan demikian. Selalu mengatakan tuduh Al-Qur'an dengan tuduhan demikian. Ini sama seperti perkataan Ibrahim alaihissalam ketika dia diusir dari negerinya, dia berkata, "Inni muhajirun ila rabbi sayahdin." Aku berhijrah menuju Rabbku, sayahdin. Rabbku akan beri hidayah kepadaku. Maksudnya, apakah Nabi Ibrahim sebelumnya belum dapat hidayah? Sudah. Maksudnya Allah akan senantiasa memberi hidayah kepada aku. Sayahdin bukan berarti belum dapat hidayah, tapi akan senantiasa. Ini saya maksudnya, demikianlah orang kafir ketika Allah mengatakan, "Fasayaquluna hadza ifkun qadim." Mereka akan berkata, inilah dusta yang lama, maksudnya mereka akan senantiasa mengatakan demikian. Karena mereka tidak punya hujjah, maka jawaban mereka selalu ini adalah dusta yang kuno, dusta yang lama. Kemudian Allah berfirman, "Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah." Ayat ke-12 ya. Kata Allah, "Wa min qablihi," dan sebelumnya, sebelum Al-Qur'an ada kitabu Musa. Kitab Musa maksudnya apa? Taurat. Imaman wa rahmah. Yang fungsi dari Taurat tersebut adalah sebagai petunjuk, imam, diikuti. Warahmat, dan kasih sayang. Kasih sayang kepada umat Bani Israel. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya imaman warahmah, maksudnya Nabi Musa itu sendiri. Sama, mau diartikan yang jadi imam dan rahmat, petunjuk dan rahmat adalah Taurat. Atau dikatakan ini masuk menjadi petunjuk dan rahmat adalah Nabi Musa, benar, karena demikian. Sebagaimana Al-Quranul Karim dan Nabi Muhammad. Al-Quranul Karim adalah petunjuk dan rahmat, Nabi Muhammad juga petunjuk dan rahmat. Wa hadza, Allah isyarat bahwasanya menekankan kembali bahwasanya sebelum ada Al-Quran ada Taurat. Kemudian orang musyrikin menuduh bahwasanya Al-Quran tidak ada kebaikannya. Ini bohong, kata Allah. Lihatlah kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Ada kitab Taurat. Apakah dalam Taurat tidak ada kebaikan? Ada kebaikan. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mengatakan ya bahwasanya laukana khairan, kalau Al-Quran itu baik, tentu kami akan duluan ngikut. Kesimpulannya Al-Quran tidak baik. Faham? Saya ulangi, orang Abu Jahal dan teman-temannya berkata, wa qala alladziina kafaru alladziina aamanu laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau Al-Quran itu baik, tentu kami akan duluan daripada daripada mereka. Ya. Daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mereka mengatakan Al-Quran tidak baik, maka Allah bantah bahwasanya Al-Quran itu baik. Jangankan Al-Quran, kitab sebelumnya, Taurat, wa min qablihi, dan sebelum Al-Quran ada kitab Taurat, kitab Musa. Ternyata kitab Nabi Musa itu Taurat, imaman wa rahmah, isinya kebaikan. Sebagai imam, yaitu sebagai petunjuk atas segala kebaikan. Dan rahmat dan penuh kasih sayang kepada umat Bani Israel. Jika Taurat adalah petunjuk dan rahmat bagi umatnya, umat Nabi Musa, bagaimana dengan Al-Quran? Faham ini, Allah bantah dengan kias aulawi. Membantah yang mengatakan Al-Quran tidak ada kebaikan. Kenapa? Karena Al-Quran lebih afdal daripada Taurat. Jika Taurat ada kebaikan, maka Al-Quran lebih baik ada kebaikan. Wahada, kemudian Allah lanjutkan, wahada kitabun musaddiqun, dan Al-Quran ini lebih baik. Kenapa? Dia musaddiq, dia penentu, muhaimin. Al-Quran ini yang menentukan, karena Taurat dan Injil dan kitab sebelumnya terjadi penyimpangan, ada tambahan, ada pengurangan. Bagaimana tahu mana yang benar, mana yang salah? Lihat Al-Quran. Kata Allah, wahada kitabun musaddiq, dan Al-Quran ini kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dari dua sisi. Sisi pertama, Al-Quran membenarkan bahwasanya Taurat dan Injil pernah turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Sisi kedua, bahwasanya Al-Quran yang menentukan mana yang benar, mana yang salah dalam Taurat dan Injil. Kalau ada ayat-ayat syirik dalam Taurat dan Injil mengajari untuk menyembah selain Allah, itu pasti salah. Al-Quran jelaskan tidak benar seperti itu. Kalau ada ayat-ayat dihilangkan tentang akan datangnya seorang nabi terakhir, tidak ada, berarti salah. Berarti ada yang dihilangkan dari Al-Quran dan dari Taurat maupun Injil. Jadi Al-Quran penentu. Maka kalau dia penentu, berarti dia yang lebih baik daripada kitab sebelumnya, ya enggak? Ya tidak, logikanya sederhana. Kalau ada kitab itu sebelumnya, kemudian ada penyimpangan yang menentukan kitab yang terakhir, mana yang lebih baik, yang terakhir atau yang sebelumnya? Yang terakhir, karena dia menentukan. Kata Tahir bin Asyur ini juga isyarat juga bahwa seluruh kebaikan yang ada Taurat dan Injil sudah terincludekan dalam Al-Quran. Karena dia Al-Quran adalah kitab terakhir, maka dia tidak akan mengalami revisi sama sekali. Beda dengan Taurat, masih ada revisinya. Taurat turun, ada zaman di mana turun Nabi Isa. Injil
merevisi sebagian hukum karena sudah tidak relevan lagi untuk Bani Israel. Kata Nabi Isa, "Wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum." Aku akan menghalalkan sebagian yang diharamkan pada kalian wahai Bani Israel. Yang dulu diharamkan di Taurat akan aku halalkan sebagiannya. Inilah sebab di antara kenapa orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Kata mereka Nabi Isa ngotak-ngatik Taurat. Nabi Isa ada sebagian ayat dihalalkan sama Nabi Isa. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Kita bilang ya mungkin karena Taurat bukan kitab terakhir. Selama masih ada kitab selanjutnya maka ada nasikh dan mansukh. Ketika Al-Quran terakhir maka mustahil ada revisi. Mustahil karena dia adalah kitab yang terakhir. Makanya dia dikatakan musaddiq, penentu, muhaimin, penentu kebalikan atau kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Maka ini menunjukkan Al-Quran lebih afdal daripada kitab-kitab sebelumnya. Kalau dalam Taurat saja ada imam dan rahmah, petunjuk dan kasih sayang, maka Al-Quran lebih utama. Maka tidak benar perkataan kalian Abu Jahal, lau kana khairan, kalau Al-Quran itu baik, tentu kami duluan. Seakan-akan mereka mengatakan Al-Quran tidak baik. Ini bantahan telak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Al-Quran ini luar biasa. Kalau kita bagaimana Allah bantah, kasih syubhat Allah bantah, tapi memang harus mikir. Harus mikir. Kemudian di antaranya Allah puji lagi Al-Quran lisanan Arabiyan. Di antara kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran lisanan Arabiyan dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arab lebih afdal daripada bahasa-bahasa sebelumnya. Tanya kepada orang yang ahli bahasa Arab dan bahasa yang lain, pasti dia bilang bahasa Arab lebih afdal. Tanya orang Inggris yang ngerti bahasa Arab, pasti dia tanya mana lebih bagus, pasti dia bilang bahasa Arab. Tanya orang yang ahli bahasa manapun, kalau dia sudah belajar bahasa Arab, tanya mana lebih afdal, bahasa Arab atau bahasamu, dia pasti bilang bahasa Arab. Ajib bahasa Arab. Syair-syairnya indah, bahasanya luas, pengungkapannya indah, didengar enak, luar biasa. Didengar enak. Jadi kalau dengar syair, kita dengarnya sudah apa? Enak. Luar biasa bahasa Arab. Ya. Indah sekali. Ya. Di sini Ibn Tahir bin Ashir berkata, Allah mengatakan dari sisi pertama kelebihan Al-Quran dia pakai bahasa Arab. Dan Allah mengatakan lisanan. Untuk menegaskan yang dimaksud kelebihan Al-Quran pakai bahasa Arab, bukan akhlak Arab. Karena Arab ketika zaman Nabi akhlak jahiliyah ya. Jadi Arab di sini bukan karena akhlaknya, tapi karena apa? Lisannya. Lisannya yang indah. Adapun akhlaknya ketika itu banyak yang rusak, berzina, yang budaknya disewakan untuk dapat dizinakan, disewakan jadi pezina kemudian ngambil duitnya, minum khamar, bunuh-bunuhan di antara mereka, membunuh anak-anak mereka, anak perempuan dibunuh, akhlak mereka buruk ketika itu. Tapi maksudnya adalah kelebihan Al-Quran lisanan Arabian, lisan yang Arabi. Dan kalian Abu Jahal kan ngerti, kau kan orang Arab Abu Jahal. Harusnya kau tahu isi kebaikan Al-Quran, cuma karena kesombonganmu saja. Liyundziral ladzina zalamu, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa busyra lil muhsinin, Al-Quran itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Baik, jadi Allah membantah pernyataan Abu Jahal dan teman-temannya Al-Quran itu buruk dengan beberapa tadi bantahan. Yang intinya isi Al-Quran itu kata Allah liyundziral ladzina zalamu, untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim yang berbuat kesyirikan. Ya. Wa busyra lil muhsinin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Timbul pertanyaan, apa kabar gembira tersebut? Apa kabar gembira tersebut? Maka Allah jelaskan dalam ayat yang berikutnya, ayat 14. Ayat ke 13 dan 14. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka adalah penghuni surga kekal selamanya di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan ganjaran atas apa yang mereka kerjakan. Inilah busyra dari Al-Quran kepada orang yang berbuat ihsan, bahwasanya mereka tidak takut, tidak sedih, dan mereka tidak khawatir, dan mereka di akhirat akan masuk surga kekal selama-lamanya karena amal soleh yang mereka lakukan. Baik. Ayat 13 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah.
Tsumma di situ maksudnya secara rutbah. Ya, bukan jarak waktu. Artinya orang beriman setelah itu dia naik irtiqa, dia naik tingkatan berikutnya, kemudian apa? Istiqamah. Karena beriman lebih mudah daripada mempertahankan keimanan tersebut. Paham? Untuk mencapai keimanan susah, tapi lebih mudah daripada mempertahankan keimanan tersebut. Sama saya sering sampaikan, untuk ikhlas tidak mudah. Orang berusaha untuk ikhlas tidak mudah, butuh perjuangan. Kalau sudah ikhlas, mempertahankan ikhlas lebih susah lagi. Mempertahankan keikhlasan lebih susah lagi. Beriman susah, mempertahankan keimanan lebih susah lagi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada." Dan sungguhnya aku adalah pemberi ampunan kepada liman taba, orang yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila salihan kemudian dan beramal saleh, tsumma tada kemudian dapat hidayah. Kata para ulama maksudnya tsumma tada maksudnya adalah lalu istiqamah. Jadi istiqamah ya. Ini adalah suatu hal yang sangat berat dan dia puncak daripada agama. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad istiqamah. Untuk istiqamah. Fastaqim kama umirt. Istiqamahlah sebagaimana kau diperintahkan. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Karamah yang paling besar bukan terbang, ya, bukan menghilang, bukan. Tapi bisa istiqamah. Ya, kalau ente orang bilang kalau bisa menghilang itu karamah dari Allah. Jadi kalau menghilang terus kamu ngapain kalau menghilang? Paling ngintip orang, kemudian kemana, nyuri barang, menghilang terus ngapain? Enggak enak bisa menghilang. Nanti istri cari, "Mas di mana?" Anaknya cari, "Abi di mana?" Abi menghilang, apa faedahnya? Memang ada dalil yang bisa menghilang masuk surga? Enggak ada kan? Jadi yang benar karomah yang terbaik adalah istiqamah. Kalau di zaman sekarang ada orang bisa istiqamah, bisa tundukkan pandangan, tidak nonton film Korea, luar biasa. Ada wanita di zaman sekarang tidak pernah ngomel sama suami, luar biasa di puncak istiqomah. Ada wanita zaman sekarang yang lain pada ngelihat-lihat keindahan dunia, enggak, dia baca Al-Quran, luar biasa. Tapi ada enggak? Wallahu alam. Ini luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian apa? Istiqamah. Apa balasannya? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka. Di sini ada yang menarik. Tahir bin Asy'ar mengatakan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Ini bukan berarti cuma di surga saja, bahkan di dunia mereka sudah merasakan itu. Mereka tidak khawatir, mereka tidak sedih. Apakah mereka tidak khawatir sama sekali? Tidak sedih sama sekali? Maksudnya tidak ada kekhawatiran yang menetap dan tidak ada kesedihan yang menetap. Semua orang beriman pasti pernah sedih, pasti pernah apa? Khawatir. Nabi Muhammad SAW pernah sedih, Nabi SAW pernah menangis, Nabi SAW pernah ketakutan, tapi tidak menetap. Kenapa? Karena istiqomah mereka menghilangkan semua, hati mereka menjadi tenang kembali. Jadi kalau orang diuji oleh Allah, dikasih musibah, kemudian dia istiqomah dalam ketaatan, pasti akan hilang itu. Kekhawatiran tersebut akan hilang, kesedihan itu akan hilang. Kalau tidak hilang-hilang, istiqomahnya harus diperbaiki. Nabi pernah ketakutan? Pernah. Rasulullah SAW ketika perang Badar, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya ajiz wa'adak, ya Allah anjiz wa'adak, ya Allah realisasikan janjimu ya Allah. Ya Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bat, ya Allah kalau kau binasakan kami pada perang Badar ini, kami cuma 315, mereka 1000 orang, tentu kau tidak akan disembah lagi. Rasulullah berdoa dengan seperti itu. Ketakutan, sedih, minta kepada Allah. Akhirnya Allah menangkan. Ketika putranya Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW menangis di pangkuan Nabi, kemudian sakaratul maut di pangkuan Nabi, Nabi pun menangis dan berkata, innal qalba la yahzan, hati sungguh sedih, wa innal aina la tadma, sungguh mata mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kecuali perkataan yang membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu hai Ibrahim. Tapi apakah berkelanjutan? Tidak. Orang istiqamah diuji, dia ada sedih khawatir tapi tidak terus-terusan karena beriman kepada hari akhirat. Allah akan berikan ketenangan. Dan di sini ada faedah berikutnya. Allah mengatakan fala khaufun alaihim. Allah tidak mengatakan fala khaufun lahum atau fala khaufun fihim. Tapi Allah mengatakan fala khaufun alaihim, yaitu seakan-akan Allah berkata kepada orang lain, kamu tidak usah khawatir tentang dia. Ibaratnya gini. Kita kenal ada teman, dia sangat soleh. Kemudian ada kabar anaknya meninggal. Terus ada teman satu, dia khawatir, gimana sih fulan? Kita bilang enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir atas dia.
Dia orang soleh, dia bisa sabar. Saya kenal dia, gampang. Maksudnya paham? Saya bilang fala khaufun alaihim, tidak usah khawatir atas dia. Kenapa saya kenal dia? Dia orang sabar, orang soleh, insyaallah dia kuat menahaninya. Satunya bilang, gimana dia? Jangan khawatir. Kalau kau yang kena, saya khawatir, paham? Tapi kalau dia, saya enggak khawatir. Jadi firman Allah, fala khaufun alaihim, maksudnya enggak usah khawatir atas mereka. Allah berbicara dengan kita. Jangan khawatir atas mereka, karena Allah tahu mereka telah istiqamah. Kalau mereka istiqamah, mereka akan kuat menghadapi segala ujian. Ini orang tidak kuat menghadapi ujian, istiqomahnya bermasalah pasti. Istiqomahnya bermasalah. Diuji sih, aduh, mending mati aja. Mau mati sekarang nanti aja. Repot. Mau mati utang belum bayar utang dulu baru mati. Jadi kalau orang istiqomah, kita enggak khawatir. Karena kita tahu dia orang soleh, dia pasti kuat, dia pasti sabar, dia pasti apa? Tegar. Di dunia seperti itu, tidak ada kekhawatiran yang terus menerus, tidak ada kesedihan terus menerus. Kemudian kata Allah, ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surga. Penghuni surga, khalidina fiha, kekal selamanya di dalam surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Bahwasanya untuk masuk surga butuh sebab. Di antara sebab masuk surga adalah beramal saleh. Seperti dikatakan oleh para ulama, masuk surga dengan rahmat Allah. Selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Tingkatan surga dengan amal saleh. Saya ulangi, masuk surga dengan apa? Atau dengan amal atau dengan rahmat? Rahmat Allah. Selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Tingkatan di surga dengan amal saleh. Kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing punya derajat sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang ayat yang ke-15 tentang rahasia umur 40 tahun. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ibu-ibu yang bertanya, monggo. Tafadhalna. Silakan. Sebentar, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberkahi Allah dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustaz, Ana mau bertanya, Ana ada masalah dengan ibu Ana. Ana diblokir. Diblokir sama siapa? Ibu. Ibu kandung? Iya. Oh, iya. Nah, terus ibu Ana itu lebih terhasut dengan omongan orang. Dan dia lebih memutus tali silaturahim dengan anaknya dan cucu-cucunya. Jadi kami ini hanya berempat aja di rumah. Gak ada satupun keluarga yang peduli. Itu gimana ya saat Ana? Tidak satu orang pun yang apa? Satupun yang peduli. Oh. Ana single parent dan keluarga Ana tuh bener-bener kayak gak peduli sama kami gitu. Nah, Ana pengen silaturahim tapi kondisinya kami berempat ini ada trauma KDRT gitu. Maksudnya Lah, kalau pergi ke rumah ibu kenapa? Apa masalahnya? Ya, Ana mau datang, pengen datang tapi kondisinya kami tuh diblokir. Terus kedua, kalau datang aja langsung? takut, Ustaz. Kenapa takut? Takut diapain? Ada Ana, ini anak-anak dipukulin semua. Jadi kita ada trauma, anak-anak ini ada trauma, Ustaz. Kalau nggak bisa enggak apa-apa sudah. La darar wala dirar. Kita berusaha, bukan kita yang berusaha silaturahmi, ini ujian hidup. Kita difitnah, akhirnya orang tua menjauhi kita hanya bisa melakukan semaksimal mungkin. Tetap kalau anak-anak tidak bisa ikut, ibu aja datang sana sendiri ke orang tua, jelaskan. Kalau ternyata tetap saja mudarat, dipukul atau apa ya enggak apa-apa. Enggak, jadi Ana bukan termasuk anak yang durhaka kan, Ustaz? Enggak. Insyaallah enggak. Enggak. Yang penting yang salah bukan anti. Kalau yang salah anti yang masalah. Ya, kalau ternyata yang salah ibu karena terkena hasutan, anti tidak bermasalah. Yang penting anti berusaha untuk sambung. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Rasulullah mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh seorang mempaparkan dirinya pada kemudaratan. Anak-anak boleh bertanya, Ustaz, tentang ini? Ya. Ini Ustaz, Ana satu lagi punya mantan, anak-anak benar-benar dari kecil itu enggak diperdulikan sama sekali.
Kenapa Bu? Ini anak-anak nggak mau lagi dengan hubungan dengan ayahnya. Ada nggak berdosa Ustaz? Sedangkan dia nggak perlu sama sekali. Sampai Gimana anak-anak tidak ada hubungan sama ayahnya? anak-anak udah nggak mau hubungan lagi sama ayahnya karena terakhir kali minta itu dikecewakan saat itu. Oh enggak boleh, jadi tetap bilang anak-anak itu ayah sabar, maafin. Ya. Nggak pernah ngasih nafkah sama Ya enggak sekali. apa-apa itu. Ya, pokoknya anak-anak jangan diajarin durhaka sama Enggak, Ustaz. orang tua. Ya udah, suruh sabar. Oke Ustaz, jazakallah Oh, Ustaz. iya. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, kenapa terjadi perubahan pada kitab Taurat dan Injil? Sedangkan Allah Maha tahu mengetahui tentang umatnya dari mulai Nabi Adam. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan bimastuhfidhu min kitabillah. Jadi Allah tidak pernah menjamin Taurat dan Injil untuk dijaga oleh Allah. Tapi Allah bebankan kepada para pendeta, para rahib. Ternyata mereka tidak amanah. Bimastuhfidhu min kitabillah. Mereka disuruh untuk menjaga. Ternyata mereka tidak merubah. Yang Allah jamin akan terjaga hanyalah Al-Quranul Karim. Semuanya ada hikmah. Allah alam bisawab, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya menjual kebaya model tunit, ketat dan bawahnya pakai plisket? Apa ini tunit plisket? Saya tidak tahu. Pokoknya kalau ketat-ketat itu hanya untuk di rumah. Kalau buat di luar tidak boleh. Di rumah ketat tidak apa-apa. Yang penting buat suami. Kalau ketat melihat lekukan tubuh tidak boleh. Kecuali baju dalam, baju luar tidak boleh begitu. Omah opah kandung saya beragama non muslim dan sudah meninggal. Berdoa untuk dia untuk orang kafir haram kan ya Pak Ustadz? Kalau saya berdoa untuk dikasihani omah saya bagaimana Pak? Tidak boleh. Jadi kalau sudah terlanjur meninggal dalam kondisi non muslim tidak boleh didoain rahmat, tidak boleh doain maghfirah, tidak boleh. Kalau kita sedih benar karena dan Allah sudah menguji orang-orang sebelum kita. Nabi Nuh meninggal dalam kondisi anaknya kafir dan meninggal di depan matanya. Dan dia sedih tentunya. Nabi Ibrahim juga sedih, bapaknya meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Rasulullah SAW pernah menangis ketika disuruh minta izin, minta ampun untuk mengampuni ibunya. Allah tegur, tidak boleh. Hanya diizinkan untuk berziarah sebenarnya dalam Sahih Muslim. Ustaz, apa dalilnya bila muslimah yang sedang haid masuk masjid dan membaca Al-Quran? Ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk masjid kecuali sebentar kalau ada keperluan. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa karena sebab dilarang wanita haid masuk masjid adalah karena khawatir mengotori apa? Masjid. Rasulullah ketika menyuruh Aisyah mengambil sajadah, kata Aisyah, saya sedang haid. Kata Rasulullah SAW, haidatuki laisat biyadiki. Haidmu bukan di tanganmu. Jadi enggak apa ngambil apa? Sajadah. Dari sini dipahami bahwasanya yang jadi larangan adalah jika terkena kotoran darah haid. Maka seorang wanita yang bisa menjaga kebersihan maka tidak mengapa dia masuk masjid selama tidak mengotori masjid. Wallahu a'lam bishawab, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya milih pendapat akan bolehnya hal tersebut. Adapun wanita haid baca Al-Qur'an maka tidak ada dalilnya melarang ya. Asalnya seorang boleh berzikir dan baca Al-Quran kapan saja. Yang sebenarnya mengatakan tidak boleh baca Al-Quran bagi yang junub. Kemudian wanita haid dikiaskan kepada yang junub. Namun ini dibantah karena junub dengan haid berbeda. Kalau junub itu karena diri dia sendiri, dia menjunubkan dirinya dengan berhubungan atau yang lainnya. Yang kedua, dia junub mudah dihilangkan, tinggal mandi junub selesai. Tapi haid bukan keinginan dia. Tapi kodratnya seperti itu dan tidak bisa dia hilangkan, dia harus nunggu sampai bersih. Maka menganalogikan haid dengan junub tidak pas. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat, wanita haid boleh baca Al-Quran, tapi berusaha tidak megang apa? Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, saya baru kehilangan suami. Tapi saya nggak bisa lupa, selalu ingat terus. Dan kebetulan waktu dia mau nggak ada, dia membaca Al-Quran belum khatam. Itu kalau saya teruskan bisa untuk dia Pak Ustaz.
Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai membaca Al-Quran, mengirim pahalanya kepada mayat, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Yang disepakati bahwasanya bermanfaat bagi mayat ada 3. Yang pertama kita mendoakan, yang kedua haji dan umroh, yang ketiga bersedekah atas nama dia. Ini disepakati sampai. Adapun selain itu mengirim pahala baca Quran, maka ini ada khilaf. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Saya rasa saya lebih memilih pendapat tidak sampai. Jadi maksud saya lebih baik ibu sering doain apa? Suami. Doain suami. Kalau ada rezeki bersedekah atas nama suami. Yang kita lakukan yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ini ada jamaah binaan yang tinggal di sekitar kuburan Cina di depan Ustaz, kebun nanas ya Ustaz. Nah mereka tuh tinggalnya di dalam area kuburan Ustaz. Jadi ada rumah-rumah seperti bedeng-bedeng gitu Ustaz. Kita buka kelas tahsin di situ, mengumpulkan mereka sekitar 50 orang Ustaz. Kita panggil guru. Nah itu hukumnya kalau kita sholat di situ bagaimana ya Ustaz? Dia dalam areal atau di luar areal? Di dalam area Ustaz, di dalam tembok pekuburan itu, tapi di pinggir-pinggirnya itu mereka bangun rumah Ustaz. Allah alam, saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu Bu. Saya udah survei ke dalam dan itu nggak ada pembatas Ustaz antara kuburan dengan rumah-rumahnya. Jadi malah ada rumah yang dibangun di atas kuburan yang sudah tidak ada keluarganya mungkin ya. Tapi kuburannya masih ada. Kalau kita jangan, kalau mereka mungkin darurat saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita jangan ya. Karena kita ada rumah ya, bisa di luar. Tapi kalau mereka itu Allah alam itu urusan lain lagi, kalau masalah darurat lain lagi ceritanya. Tapi saya nggak tahu juga hukumnya. Allah alam. Sudah ibu-ibu ya. Insya Allah kita lanjutkan habis lebaran. Habis lebaran haji maksudnya. Mudah-mudahan sempat nanti habis lebaran karena Syawal juga saya sibuk. Mudah-mudahan sempat habis apa? Lebaran Idul Fitri. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.